Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Setiwati. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Gombong. Saya di sini akan mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatal pada ibu perdarahan primer dan bayi BBLR sedang pada mata kuliah Gadar Komprehensif. Dari sini terdapat kasus Nyonya K usia 23 tahun, P2A0 telah ada tolong persalinan 1 jam yang lalu. Bayi lahir dengan spontan, berat 1800 gram, jenis laki-laki, Apgar 5-7. Nah, saat dilakukan observasi kala 4, Nyonya K mengeluarkan darah banyak. Nah, kita sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatal. Nah, pada 3 hari kemudian dilakukannya kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi ibu dan bayinya. Nah, kita sebagai bidan harus melakukan atau mendeteksi kegawat daruratan dari maternal maupun neonatal tersebut. Nah, di sini terdapat diagnosa untuk ibu dan bayi. Untuk diagnosa ibu, Nyonya K usia 23 tahun, P2A0 infartu kala 4 dengan perdarahan primer. Untuk bayi Nyonya K dengan BBLR sedang. Nah, dari mana dasar diagnosanya tersebut? Pada ibu ini, Nyonya K ini mengalami perdarahan kala 4 primer. Nah, karena Nyonya K ini mengeluarkan darah banyak pada saat kala 4, perdarahan kala 4 atau primer ini adalah perdarahan sejak kelahiran sampai 24 jam pasca partum atau kehilangan darah secara abnormal. Nah, rata-rata kehilangan darahnya ini pelahiran per vaginam ditolong oleh dokter obstetrik tanpa komplikasi lebih dari 500 ml. Nah, untuk bayi ini lahir dengan spontan, beratnya 1800 gram, jenis kelamin laki-laki, Apgarnya 5-7. Nah, untuk bayi prematur sedang ini umur kehamilannya itu 33 sampai 38 minggu atau dengan BBLR 1500 sampai 2500 gram. Nah, tindakan apa saja yang dilakukan kita sebagai seorang bidan pada saat perawatannya? Nah, ini untuk ibu, satu penyebab perdarahan kala 4 primer. Nah, ini disebabkan oleh atonia uteri, retensio plasenta, laserasi luas pada vagina dan perineum. Nah, untuk penata laksanaan perdarahan kala 4 primer, ini kita harus mengambil langkah ya. Yang pertama, periksa kontensi uterus yang merupakan langkah pertama yang berhubungan dengan atonia uteri. Nah, jika uterusnya itu bersifat atonik, kita harus memasase untuk menstimulasi kontraksi. Nah, sehingga pembuluh darah yang mengalami perdarahan. Jika perdarahan tidak terkendali, minta staf perawat melakukan panggilan ke dokter. Jika res plasenta atau kotiledon hilang, lakukan eksplorasi uterus hingga benar-benar kosong agar dapat berkontraksi secara efektif. Nah, jika uterusnya kosong dan berkontraksi dengan baik, tetapi perdarahannya itu berkelanjutan, periksa pasien tersebut. Nah, untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina dan perineum, karena mungkin ini penyebabnya adalah perdarahan. Nah, kita harus ikat dari sumber perdarahan tersebut dan jahit semua laserasi. Nah, jika terjadinya shock, kita harus menempatkan pasien dalam posisi trendelenburg atau selimuti dengan selimut yang hangat, dan juga berikan oksigen dan programkan darah ke ruangan. Nah, ini pada kasus ekstrim ya, dan sangat jarang ketika perdarahan semakin berat, bisa-bisa nyawa pasien tersebut dalam bahaya dan dokter belum bisa datang, maka kita harus melakukan kompresi aortik untuk dilakukannya pada pasien yang relatif kurus, atau kompresi aorta perabdominal
development terdapat tulang belakang. Nah, ini selanjutnya untuk bayi. Bagaimana sih penata laksanaannya untuk neonatus dengan BPLRR bayi prematur sedang ini? Pada usia kehamilan 33 minggu sampai 38 minggu atau BPLR 1500 sampai 2500 gram. Nah, apakah asuhan yang akan diberikan untuk bayi ini? Nah, jika bayi tidak ada kesukaran untuk bernafas dan tetap hangat, kita bisa menggunakan dengan metode kanguru. Rawat bayi tetap bersama ibunya, dorong ibu mulai menyusui dalam 1 jam pertama. Jika bayinya sianosis, warna kulitnya itu biru atau frekuensinya itu lebih dari 60 kali per menit, tarikan dada ke dalam atau merintih, kita beri oksigen 0,5 per menit lewat kateter hidung. Jika suhu aksiler turun di bawah 35 derajat Celcius, maka kita harus hangatkan bayi segera. Nah, kita harus selanjutnya kita harus mengobservasi pemantauan pada saat dirawat. Yang pertama itu terapi. Terus kita harus melihat tumbuh kembangnya, pantau BB, berat badan, perhatikan kemampuan menghisap bayi, tingkatan jumlah ASI-nya sekitar 20 ml per kilogram atau per hari sampai tercapainya 1800 mg per kilogram per hari. Nah, untuk berat badan setiap harinya atau lingkar kepala tiap minggu. Nah, bagaimana sih peran bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan saat kunjungan ANC 3 hari? Nah, ini untuk ibu, kita harus periksa jahitan perineum, apakah sudah ada tanda-tanda pengeringan atau tidak. Periksa warna lohea, normalnya itu warnanya merah muda. Terus periksa volume lohea yang keluar. Kita palpasi abdomen untuk mengecek kontraksi TFU, apakah teraba tegang atau tidak. Palpasi abdomen itu untuk mengukur tinggi fundusnya uteri, karena normalnya itu 3 cm di bawah pusat. Memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu tentang gizi untuk mempercepat pengeringan jahitan dan mengembangkan stamina dari ibu. Menyarankan ibu untuk lebih intensif dalam menyusui anaknya. Mengajari ibu teknik metode kanguru untuk mengetahui denyut jantung nadi, pernafasan bayi lebih teratur, dan suhu lebih hangat sehingga mencegah hipotermi atau bisa memudahkan pemberian ASI. Tidur bayi itu lebih nyenyak lama karena terdapat atau dalam bekapan ibu. Maka bisa jadi ini untuk kenaikan berat badan bayi itu akan lebih cepat. Nah, untuk bayinya ini, satu, kita dapat mengetahui perkembangan bayi dan bisa mencegah kemungkinan komplikasi setelah pulang sudah hari kedua, ke-10, ke-20 ataupun ke-30. Ini bisa dilanjutkan untuk setiap bulannya. Lakukan penilaian pertumbuhan, berat badan, panjang bayi, dan lingkar kepala. Kemudian kita harus tes perkembangan atau DDST. Apa sih DDST itu? Denver Development Screening Test. Yang keempat, kita harus mengawasi adanya kelainan bawaan pada bayi. Ini ada SOP untuk metode kanguru. Nah, ini ada peralatannya seperti baju kanguru, baju hangat, baju pasien, BH, baskom, waslap. Bayi
Ini ada popok, kaos kaki, bedong, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, alat tulis, pak instrumen, sarung tangan, dan handuk. Nah, ini ada prosedurnya. Kita harus memberi salam terlebih dahulu, menyambut ibu, keluarga dengan baik. Kita harus menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, memposisikan ibu dengan baik, tanggap terhadap reaksi ibu. Kita juga harus sabar dan teliti. Nah, apa sih manfaat dari metode kanguru ini? Bisa untuk lebih teratur pernafasan bayinya karena suhunya lebih hangat sehingga mencegah hipotermi, memudahkan pemberian ASI, juga bayi nanti akan lebih nyenyak untuk tidurnya karena berada dalam dekapan ibu. Nah, ini untuk kenaikan berat badan bayi ini juga akan lebih cepat. Terus kita harus cuci tangan dulu dengan bersih, menyiapkan baju kanguru yang hangat, menyiapkan bayi dengan pemakaian penutup kepala, kaos kaki, dan popok yang diberi alas pampers untuk mencegah basah karena air kencing. Memasukkan bayi ke dalam kantong kanguru ini dengan berhati-hati. Nah, ini adalah langkah-langkahnya, dari membantu melepas baju, BH, membersihkan daerah dada dan perut ibu dengan air hangat, menaikkan baju kanguru pada ibu dari lengan kanan. Kita harus mengawalnya itu dengan tangan kanan, memposisikan bayi tegak di tengah payudara dan sedikit ekstensi, menaikkan baju luar ibu, mengancingkan atau mengikat baju ibu, mengajarinya memonitoring bayi dari pernafasan, suhu, dan gerakan bayi. Menganjurkan ibu tetap menyusui bayinya selama 1-2 jam sekali. Nah, kita harus memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Terus kita harus melakukan evaluasi, dan yang terakhir cuci tangan. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.